Silahkan masuk. Silahkan duduk. Ya, Halo, apa kabar? aku baik. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa? Boleh perkenalkan? Nama aku Safira. Aku umurnya 22 tahun. Saat ini aku bekerja. Oke, perkenalkan juga ya biar kita sama-sama saling kenal. Kalau aku namanya Fani. Kita panggil nama boleh. Aku, kamu, lu, gue juga bisa. Oke. Aku namanya Fani. Sini aku sebagai konselor. Sebelumnya kamu udah pernah konseling? Sudah. Oh sudah, berarti aku tidak perlu menjelaskan gimana proses konseling lagi. Berarti kamu pasti udah paham ya. Oke Safira, kalau boleh tahu di sini kamu kesini atas kemauan sendiri atau disuruh? Kemauan sendiri. Oke, jadi apa yang membuat kamu kesini Safira? Boleh diceritakan? Jadi sebenarnya aku tuh ngerasa kesepian sih. Kayak diri aku yang sekarang tuh lagi pengen isolasi sosial aja sih. Dan ngerasa feeling lonely aja. Oke, apa yang kamu rasain, kenapa penyebabnya gitu? Apa penyebabnya kamu bisa tiba-tiba ngerasain itu atau muncul ke trigger saat sesuatu terjadi gitu? Pulang kerja sih ya. Kayak masalah kerjaan lebih banyak. Ya, setiap abis pulang kerja itu tuh ngerasa kayak gitu aja sih. Ngerasa itu tuh tiba-tiba muncul saat aku pulang kerja. Jadi ngerasa kesepian, mungkin penyebabnya capek kali ya. Apa yang kamu rasain kalau misalkan feeling itu lagi terasa, lagi muncul gitu? Diem aja sih sama renungi kenapa ya gitu. Orang-orang di sekitarku tuh kayak sebenarnya banyak, cuma ngerasa kesepian aja. Capek kadang mikir kok orang sebanyak ini gak yang peduli ya sama gue atau gimana gitu. Sebenarnya kita sebagai manusia, kesepian itu emang perasaan yang sangat wajar ya. Kesepian tuh seseorang emang kita ngerasa hampa, nggak berarti, atau bahkan kita suka cemas sendiri gitu. Emang rasanya tuh nggak enak, nggak punya tempat untuk pulang secara emosional, itu menyakitkan. Tapi biasanya kita tuh pasti punya keluarga ya. Keluarga itu satu-satunya tempat kita yang benar-benar kita bisa ngeluarin emosi kita kayak gimana. Kalau boleh tahu emang kamu merantau atau gimana? Aku tinggal bareng keluarga sih, yang masih bareng sama bunda ayah, sama kakakku, sama adikku juga. Kita masih satu rumah. Oke, berarti keluarga kamu sebenarnya masih lengkap ya, Vira? Iya masih. Kalau misalkan kamu lagi ngerasa kesepian gitu, apa sih yang kamu lakuin? Ya diem, terus diem bener-bener yang cuma diem, meratapi aja sih kayak aku tuh di sini tuh banyak teman, banyak orang juga dikelilingin keluarga. Cuma yang aku rasain ya tetap aja ngerasa sendiri gitu. Karena mungkin pikiran juga kali ya. Kamu nggak pernah coba untuk ngelakuin sesuatu gitu? Kayak ngelakuin aktivitas yang kamu suka, misalkan kamu suka olahraga atau ngelukis? Kadang-kadang karena aku suka baca buku, suka olahraga juga. Kadang hal yang kayak gitu aku lakuin sih buat ngehandle pikiran aku yang kemana-mana gitu. Kalau olahraga cukup sering, tapi untuk sekarang ya karena aku kerja jadi energinya udah kepake banyak. Aku lebih banyak baca buku sih. Baca buku itu bikin pikiran aku lumayan tenang karena ya yang tadinya pikiranku macam-macam kemana-mana, kalau baca buku kan jadi fokus ke satu arah aja, ke buku itu aja, jadi lumayan bikin calming. Oh ya, ngedistract pikiran itu ya, karena dan baca buku itu bisa ngelatih fokus. Iya. Kalau boleh tahu buku apa tuh yang sering dibaca? Buku tentang Novel? iya novel. Novel. Itu judulnya Cerita Musim. Cerita Musim itu tentang percintaan sih, cuma itu bikin aku banyak belajar juga, banyak pandangan baru yang bikin aku oh ternyata tuh dunia kerja kayak gini. Itu tentang seni sih, seni juga ada. Tadi ngomongin percintaan, novel percintaan, berarti apa? Kalau kamu nggak berjawab nggak apa-apa ya. Kamu punya pacar? Aku punya pacar, punya pasangan. Loh, kenapa kok ngerasa kesepian?
eh walaupun punya pasangan juga dia kan nggak selamanya, nggak setiap saat itu kan bareng sama aku, nggak selalu ajak aku komunikasi. Walaupun emang ya kita punya pasangan gitu loh, aku punya pacar, cuma kan komunikasi itu kan terbatas ya, apalagi aku masih jadi pacar nih. Terus juga nggak selamanya aja sih, ada pacar juga nggak selamanya bikin aku merasa banyak teman, atau nggak nutup kemungkinan kalau aku juga merasa kesepian kalau misalkan punya pacar juga. Tapi ada pacar aku juga bikin aku tenang sih, kayak semua tuh bisa baik-baik aja kalau ada dia gitu. Aku merasa tenang ada dia, tapi bukan jadi hal yang nggak masuk akal juga kalau misalkan aku ada dia tapi aku merasa kesepian. Iya, berarti bisa dibilang kamu ngerti dan paham kalau dia tuh punya kesibukan juga, jadi nggak semuanya sama dia gitu kan. Tapi kalau misalkan pacar kamu sibuk, tapi kamu ada teman juga kan, teman dekat gitu? Punya, cuma aku merasa kalau aku hubungin dia, kalau pacar aku nggak ada tuh aku ngerasa aku takutnya dia mikir kalau misalkan aku butuh dia doang, aku ke dia kalau lagi ada butuhnya doang. Sedangkan selama seharian penuh aku kadang sama pacarku doang, nggak sama sahabatku ini. Terus tiba-tiba aku datang ke dia kalau misalkan aku lagi ada masalah doang, atau pacarku lagi nggak ada sama aku ngerasa kayak kalau sama dia tuh kayak lagi ada butuhnya aja gitu. Kalau boleh tahu itu teman kamu dari SMP, SD atau? Dari kecil sih. Oke. Tapi aku yakin sih Vira, teman kecil kamu itu pasti kayak paham gimana perasaan kamu. Jadi pasti dia nggak ngerasain seperti itu. Bahkan dia malah seneng nggak sih kalau misalkan ada kesempatan untuk ketemu, karena emang makin dewasaan kita sama-sama punya kesibukan kan. Jadi pasti aku yakin teman kamu itu nggak bakal ngerasa kayak gitu. Itu hanya pikiran kamu aja. Pasti dia juga seneng kalau misalkan dibutuhin sama kamu. Karena kamu jadi inget dia. Nah, kamu kan tadi bilang kamu mengatasi kesepian kamu tuh kamu sendiri merenung gitu, benar-benar merasakan aja gitu. Tapi kamu selama diam itu kira-kira berapa lama untuk merasakannya itu? 10 menit sih. Oh, 10 sampai 15 menit, nggak lama juga, cuma menurutku itu lumayan bikin aku tenang. benar-benar merenung. Iya, diem, bener-bener diem aja, nggak ngelakuin apa-apa, biar tujuannya juga supaya pikiran aku relax aja sih, kan karena diem itu kan nggak mikirin apa-apa, jadi pikiran tuh lumayan agak plong gitu. 10 menit ya cukup lah, habis pulang kerja kadang. Tapi setelah melakukan itu kamu merasa enak kan? Iya, nggak yang langsung baik gitu sih, cuma better lah dibanding pertama kali aku ngerasain itu. Jadi kayak harus diem dulu nih biar pikiran aku tuh ada sedikit ruang gitu, biar lebih terbuka. Berarti kamu sekarang nggak usah ngerasa kesepian. Kamu punya pacar, keluarga kamu lengkap, teman kamu ada, teman dari kecil lagi awet kan sampai sekarang, 22 tahun loh sekarang. Sekarang nambah satu teman, ada aku. Jadi kamu bisa kesini kapanpun kamu mau. Terus kesepian yang dibiarkan berlarut-larut itu bisa menyebabkan stres, terus depresi, kehilangan motivasi, bahkan bisa menjadi gangguan fisik. Sampai saat ini kamu nggak ada ngerasa gangguan fisik gitu kan? Gangguan fisik sih nggak ada ya, cuma penurunan berat badan kalau aku, karena aku punya tipe badan yang susah gemuk, dimana bener-bener yang susah banget. Udah susah gemuk, aku stres, BB-ku turun banget. Bener-bener kalau stres tuh berat badanku tuh loh yang langsung turun 2 kilo, 3 kilo. Itu tuh udah stres, makin stres karena berat badanku tuh turun. Aku juga sering begadang, jadinya kayak baru tidur itu jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Walaupun aku masuk siang ya kerjanya, cuma untuk waktu tidur jadi kurang aja sih. Jadi kan ya makin banyak pikiran tuh, stres. Dan fisiknya jadi makin capek. Terus bisa dilihat dari tadi kamu cerita penyebab kamu ngerasa kesepian itu karena kecapean. Jadi ya itu menjadi nambah penyebabnya. Oke, berarti kalau misalkan kamu lagi kesepian, kamu ngerasa harus isolasi sosial gitu kan? Kamu soalnya merenung kan, Vira? Terus nanti akan membaik dengan sendirinya, kamu merasakan itu kan? Terus menurut kamu gimana sih untuk ngebangun kembali hubungan sosial kamu dengan orang-orang sekitar? Biasanya kan cerita ya ke orang,
setelah aku merenung nih, kalau aku nggak dapat jawabannya, biasanya aku cerita ke pacarku atau enggak ke sahabatku. Ya kalau misalkan kakakku ada, bisa aku cerita sama kakak. Setelah dapat insight dari mereka, biasanya aku tidak melakukan isolasi sosial yang berkepanjangan sih, cuma kayak tetap sering menyendiri, cuma lebih terbuka aja, lebih banyak terbuka sama orang aja, kayak interaksi sosialnya makin banyak setelah aku merenung, kayak oh aku lebih dapat insight sih dari mereka kalau misalkan aku cerita ya. Seberapa penting peran keluarga, peran pacar, peran teman-teman kamu bagi kamu untuk mengatasi perasaan kesepian ini? Penting banget ya, karena kan aku tipe yang maksud bukan pendiam sih, lebih tepatnya kalau ada apapun tuh aku renungin sendiri gitu, kayak aku timpa sendiri. Peran keluargaku tuh sangat-sangat membantu karena mereka suportif banget, terutama pacar apalagi sahabatku ya. Support dari mereka tuh yang paling aku butuhin ketika aku benar-benar udah nggak bisa mikir apa-apa lagi, kayak stuck gitu pikiranku tuh. Saran dari mereka tuh sangat-sangat membantu, apalagi kalau misalkan aku benar-benar yang nggak mau bertemu siapapun, aku merasa nggak percaya sama siapapun, rasa sendiri sih. Teman-temanku, pacarku, bahkan keluargaku tuh kasih support kalau misalkan di dunia ini tuh kita saling membutuhkan, saling membantu, kayak apapun yang kita butuhkan tuh orang lain tuh pasti bakal membantu. Seberat apapun masalah kita, ya emang semua orang nggak melulu harus bantu ya, cuma seenggaknya ada saran dari mereka yang bisa kita lakukan gitu. Seenggaknya ya masukan-masukan dari orang itu penting sih buat aku. Iya, betul sekali, karena emang sebenarnya kesepian itu hal yang sangat wajar. Konselor pun pasti bisa pernah merasakan itu, semua manusia pasti. Jadi itu wajar ya Vera. Pas kamu ngerasa kesepian, kamu kan isolasi sosial dari lingkungan-lingkungan sekitar kamu, terus ya kamu merenung, tapi apa kamu tidak bermain media sosial juga gitu, atau tetap bermain, atau justru itu menjadi pengalihan kamu saat merasa kesepian? Kalau lagi merasa kesepian ya, aku biasanya nggak main sosial media sih. Bukan berarti aku nggak buka sama sekali ya, cuma nggak sesering saat aku lagi nggak isolasi sosial. Kalau lagi merasa kesepian, justru aku taruh HP, kadang baca buku, atau mungkin lihat-lihat video ya, atau nonton film. Itu tuh bikin aku lebih lega aja sih. Cuma kalau untuk bermain sosial media agak berat, karena aku harus melihat aktivitas orang lain, karena kan sosial media itu kan platform bagi orang-orang untuk mencurahkan sehariannya ya. Di saat aku yang lagi melakukan isolasi, terus aku harus melihat orang lain melakukan aktivitas, tuh bikin aku capek aja sih. Iya benar sih, apalagi kadang sosial media tuh tempatnya kayak misalkan teman-teman pada ngumpul, mereka bikin story gitu, itu malah bikin kamu merasa kayak makin kesepian karena kamu lagi sendiri, sedangkan mereka lagi beramai-ramai gitu ya. Oke, sebenarnya Safira, jadi kesepian tuh sebenarnya wajar, semua orang pasti pernah ngerasain itu, konselor, dan kamu sadar kalau kamu itu masih memiliki keluarga yang lengkap, kamu memiliki pacar, dan kamu punya sahabat loh dari kecil sampai sekarang. Itu sangat amazing ya, karena itu waktu yang lama dan kalian masih tetap sahabatan, dan aku rasa mereka itu sebenarnya senang kalau kamu menghubungi mereka. Itu hanya perasaan kamu karena kamu nggak enak, dan itu yang membuat kamu merasa kesepian, karena perasaan nggak enakan kamu itu. Kamu nggak sendiri, apalagi sekarang ada aku kan, kita sekarang udah jadi teman, friend. Kamu nggak sendiri, meski rasanya kayak sendirian. Banyak orang di dunia ini yang juga sedang berjuang. Beri ruang untuk diri kamu untuk berkembang, untuk tumbuh menjadi lebih baik lagi, dan nggak usah ragu untuk mencari bantuan. Kayak kamu kesini tuh udah menjadi sebuah langkah yang sangat bagus, satu langkah menjadi lebih baik gitu, karena satu langkah kecil bisa menjadi awal dari perubahan yang besar. Kamu berharga dan layak untuk merasa terhubung dengan semua banyak orang Vira. Jadi sampai saat ini gimana? Kamu udah ngeluarin perasaan kamu, udah lega atau gimana perasaan kamu sekarang? Aku merasa lebih lega sih ya, kayak
oh ternyata tuh alasan aku kesepian selama ini tuh karena pikiran aku sendiri ya, Iya, nggak enakan atau sama segala macam. capek. Oke, masih ada yang mau ceritain? Cukup sih untuk saat ini, mungkin lain kali Oke. kalau aku ada masalah lagi mungkin ya aku bisa. Paling. Oke, Ya. jadi kamu gak usah ngerasa kesepian ya Vira. Itu hanya pikiran kamu, karena aku yakin mereka pasti seneng kalau kamu hubungin. Apalagi temen kecil, bener-bener udah kayak temen deket lah ya. Belum bisa jadi kayak keluarga itu ya. Pacar, apalagi pacar kan, dan ada keluarga. Jadi oke. Udah, itu. Apa masih ada? Sudah. Untuk saat ini dulu ceritanya. Bisa Vira. Terima kasih banyak ya, Kak. Terima kasih loh udah berkunjung. Terima kasih.